Yohanes 10 ayat 3 sampai 6. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa perbedaan domba dan kambing? Saudara, kita tahu domba terkenal binatang yang sangat jinak. Artinya dia mudah dipelihara, dia mudah dituntun, dia mudah diatur, dan dia mudah beradaptasi dengan lingkungan, baik basah, kering, maupun tropis atau ekstrim. Dan domba itu binatang yang tidak cerdas. Dia sederhana, lemah, mudah jatuh sakit. Makanya itu domba perlu dituntun sama gembalanya, karena ada banyak kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Dan dia tidak bisa jauh dari gembala karena mudah tersesat. Kalau dia sudah tersesat, pasti tidak tahu jalan pulang karena ingatannya yang sangat terbatas. Makanya sang gembala harus menuntun domba di belakang dan gembala harus di depan, biar domba mengikutinya dari belakang. Domba biasa hidup berkelompok dan tidak boleh berjauhan dengan teman-teman karena mudah tersesat dan dia juga bisa hilang. Domba juga sangat mengenal suara gembalanya. Ketika gembalanya memanggil dia langsung berlari-lari menuju ke suara yang memanggil dia. Dan dia takut dengar suara asing. Ketika dia mendengar ada suara asing yang memanggil dia langsung berlari-lari dengan penuh ketakutan. Karena itulah kelemahan domba. Karena dia adalah makhluk yang lemah. Ya. Kenapa Tuhan lebih memilih orang-orang sederhana, bodoh, lemah seperti domba? Karena Tuhan tahu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sederhana itu lebih mudah dituntun, lebih mudah diatur, lebih mudah dinasehati, dibimbing, ya, lebih mudah dibawa masuk ke kandang atau lebih mudah dibawa masuk ke jalan yang benar. Beda dengan kambing, dia binatang yang sangat cerdas, mandiri, suka berpetualang, suka bergaul, suka cari makan sendiri, dan kambing juga liar. Dan dia punya ingatan yang baik. Bahkan dia bisa mengingat orang-orang yang pernah dia jumpai walaupun sudah bertahun-tahun tetap dia ingat. Ini karakteristik kambing. Kambing itu terkenal hewan yang susah diatur. Dia tidak penurut, ya. Dan kambing itu mudah berjalan kemana saja yang dia mau, ya. Jadi ketika gembala memanggil dia, belum tentu dia dengar suaranya. Bahkan kambing bisa pergi kemana saja yang dia mau. Jadi perbedaan domba dan kambing, kalau domba, gembala di depan, domba di belakang. Sedangkan kambing, gembala di belakang, kambingnya harus di depan. Itulah hebatnya Tuhan menciptakan kedua binatang ini. Timbul pertanyaan, apakah kita domba atau kambing? Binatang yang Tuhan suruh cari ketika ia hilang adalah domba, bukan kambing. Karena domba itu penurut, mudah diatur, mudah dipelihara, tidak banyak ngomong, taat dan tunduk pada pemimpinnya. Walaupun dia bodoh, lemah, kurang pinter, tapi Tuhan sanggup merubah dia. Karena firman Tuhan berkata, apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan bisa pakai mempermalukan orang-orang cerdas. Dan saya percaya sebagai seorang gembala, ketika memiliki domba yang penurut, taat, setia, mudah diatur, mudah dikoreksi, mudah dibimbing, pasti ketika dia pergi, sang gembala pasti akan sedih. Dan sang gembala pasti punya kerinduan untuk bisa berjumpa kembali dengan dia, karena dia memiliki sifat yang sangat penurut.
Dan ketika dia tersesat atau ketika dia dipengaruhi oleh orang, gembala pasti akan tetap terus berdoa buat dia supaya dia bisa kembali pulang ke rumahnya, supaya dia bisa kembali ke kandangnya, supaya dia boleh mendapatkan jalan yang benar. Untuk itu kalau kita benar-benar adalah domba, kita pasti mengenal suara gembala kita. Dan kita tidak mau mendengar suara-suara asing yang mempengaruhi iman kita atau yang menyesatkan kita, karena iman kita sudah bertumbuh, berakar dan berbuah. Sesuai dengan Matius 25 ayat 32 sampai 33 berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Artinya pada hari penghakiman nanti Tuhan akan pisahkan mana domba mana kambing. Yang pasti domba dipisahkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, tapi kambing dipisahkan untuk masuk ke dalam neraka yang kekal. Untuk itu milikilah sifat domba, karena hanya domba yang akan dipelihara oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan kita akan disambut oleh gembala agung kita, gembala besar kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. God bless you. Tuhan berkati kita semua.